Halo, selamat siang semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan kampus saya. Saya bernama Yeyin Lasti Sitorus dan saya berkuliah sebagai mahasiswa di Politeknik Negeri Bengkalis. Saya mengambil jurusan TI, Prodi D4 Keamanan Sistem Informasi. Tujuan saya di sini ingin memperjelaskan dari tugas matematika aljabar. Izinkan saya untuk memperjelaskan matematika aljabar dengan judul. Saya akan share dulu ya. Nah, saya akan menjelaskan tentang SPL dengan metode Kramer. Yaitu makalah aljabar matriks dan linear, yaitu dengan SPL dengan metode Kramer, di mana persamaan linear adalah persamaan yang tidak mengandung atau melibatkan hasil kali atau akar variabel. Semua variabel mempunyai pangkat 1 dan tidak sebagai variabel bebas dari fungsi trigonometri. Logaritma atau eksponen sistem persamaan linear adalah persamaan linear yang lebih dari 1 terhingga dan variabelnya saling terkait. Sistem persamaan linear ini memiliki dua jenis, yaitu persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel. Dapat kita jelaskan pengertian metode Kramer. Metode Kramer adalah salah satu untuk menentukan nilai variabel dari sistem persamaan linear dengan menggunakan determinan matriks. Metode Kramer hanya mampu menyelesaikan masalah sistem persamaan jika jumlah variabelnya tidak diketahui sama dengan jumlah penyebut persamaannya. Seandainya banyak persamaannya, lebih sedikit menyebabkan determinan menyebutkan bernilai 0. Kalau jumlahnya variabelnya lebih sedikit menyebabkan matriksnya tidak berbentuk persegi, hasil tidak bisa dihitung determinannya. Dan di mana di sini ada cara menghitung determinannya itu, sebelum kita menggunakan metode Kramer, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu determinan. Cara menghitung determinan matriks merupakan selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matriks hanya dapat dicari dengan matriks persegi, di mana rumus determinan kita pakai itu ya adalah di mana A sama dengan dalam matriks kurung matriks, yaitu di mana matriks kolom pertama A, D, G, B, E, H, C, F, I, dan di sini kita akan menggunakan rumus dari determinan itu, di mana determinan A kita kalikan A dikali E dikali I ditambah B ditambah B kali F kali G dan C kali D kali H. Kita dapat dan kita melakukan juga di mana pengurangan, yaitu di sini. Dapat kita lihat dari sini. I dikali E dikali H. H dari sini kita dapat kita ambil H dikali F dikali A dikurang, kita itu kurangkan lagi, di mana itu I dikali D kali B, dan juga itu kita dapat kita buat. Ini ada contoh soal di mana kita buat contoh soalnya. Tentukan determinan dari matriks A, yaitu A sama dengan 2 matriks 2 3 1 kolom 1 kolom 1 2 3 1 1 4 1 2 6 1. Dapat kita untuk kita selesaikan, yaitu di sini kita lihat di mana kita sudah menyusun
dari A sama dengan matriks 2, matriks kolom pertama, 2, 3, 1, 1, 4, 1, 2, 6, 1, 2, 3, 1, 1, 4, 1. Mengapa bertanya-tanya? 2, 3, 1 ini dari mana? 1, 4, 1 ini dari mana? Kita pakai cara rumus determinan dari rumus determinan matriks. Jadi kita pindahkan dulu dari kolom 1 dan kolom 2 ini keluar agar kita dapat mengalihkan dan bisa mengalihkan dan mengurangkan. Di mana determinan A 2 dikali 4 dikali 1 ditambah 1 kali 6 kali 1. Dan di sini 2 kali 3 kali 1. Dan di sini kita kurangkan lagi, di mana 1 kali 4 dikali 2, tutup kurung, buka kurung, 1 kali 6 kali 2, tutup kurung, dan buka kurung lagi yang dikurang, kurang 1 kali 3 kali 1. Dan kita akan mengalihkan hasil dari 2 kali 4 kali 1, yaitu 2 kali 4 kali 1 sama dengan 8. Dan di sini juga kita dikalikan 1 kali 6 kali 1, di mana hasilnya tetap 6. Karena kan 1 kali 6, 6 kan. 6 kali 1, 6. Jadi hasilnya 6. Dan ditambah 2 kali 3 sama dengan 6 dikali 1 sama dengan hasilnya 6. Dan kita dapat lihat hasil dari pengurangan, di mana 1 kali 4 kali 2. 1 kali 4 sama dengan 4 dikali 2, 8. Kita buat kurang, dan juga kita kurang dan kita kalikan lagi. 1 kali 6 sama dengan 6 dikali 12. 6 dikali 2 sama dengan hasilnya 12. Dan di mana juga kita mengalihkan 1 kali 3 kali 1 sama dengan 1 kali 3, 3 kali 1 sama dengan hasilnya 3. Dan kita dapat menjumlahkan, di mana 8 tambah 6 tambah 6. 8 tambah 6 sama dengan 14. 14 tambah 6 sama dengan 20. Dapat kita lihat hasilnya 20. Dan di sini kita dapat lihat pengurangannya 8 kurang 12 kurang 3. Jadi itu kita kalikan ya. Jadi hasilnya 23. 20 kurang 23 sama dengan min 3. Kenapa min 3? Ya, karena kita dapat melihatkan positif min 20 kurang 23 sama dengan min 3. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada langkah pertama. Cara menghitung SPL dengan metode Cramer. Setelah mengetahui cara menghitung determinan, maka pembahasan selanjutnya adalah mengenai cara menentukan hasil dari SPL dengan menggunakan metode Cramer. Dapat kita lihat dari sini contoh 1, di mana X kurang 3Y ditambah 2Z sama dengan 4. 2X tambah 3Y kurang Z sama dengan 16. 4X kurang 3Y kurang Z sama dengan 19. Di sini kita memiliki sebuah persamaan di atas ini, yaitu langkah pertama yang harus dilakukan adalah merubah representasi tersebut ke dalam bentuk matriks berupa AX sama dengan B. Di mana kita mengubah, yaitu di sini ada X, jadi kita mengubahkan yaitu menjadi koefisien, yaitu di mana matriks kolom 1, 1, 2, 4 dikurang, dan di sini kita buat lagi kolom 2, di mana 3, min 3, 3, min 3. Dan di sini juga kita lihat juga 2, min 1, min 1. Kenapa? Pasti bertanya-tanya, kan itu X, itu kan kenapa bisa dibuat 1? Karena kita menggunakan koefisien. Dan di sini kita lanjut lagi, yaitu dibilang langkah pertama yang harus dilakukan adalah merubah representasi tersebut ke dalam bentuk matriks berupa AX sama dengan B. Jadi ini adalah soal yang kita buat dari atas, di mana itu matriks 1, kolom 1, 1, 2, 4, min 3, 3, min 3, 2, min 1, min 1. Dapat kita lanjut di slide yang terbaru, di mana itu setelah itu
kita hitung determinan dari matriks sistemnya, yaitu di mana determinan 1, kita memakai rumus determinan, di mana determinan 1 dikali 3 dikali 1, 1 dikali 3 dikali min 1, dan ditambah 3 dikali min 1 dikali 4, di mana juga 2 dikali 2 dikali min 3 ini kita menggunakan perkalian. Sekarang menggunakan pengurangan, di mana yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dan di mana min 3 dikali min 1 dikali 1 dikurang 1 min 1 kali 2 kali 3. Dapat kita lihat dan kita jumlahkan hasilnya di sini. 1 dikali 3 kali min 1, 1 kali 3, 3 dikali min 1, hasilnya min 3. Ditambah 3, kita lihat yang kedua, 3 kali min 3 kali 1 kali 4, hasilnya 12. 2 dikali min 3, hasilnya min 12. Dan di sini dapat kita kurangkan juga pengurangannya, di mana 4 dikali 3 kali 2, hasilnya 24. Dan di sini juga min 3 dikali min 1 dikali 1, hasilnya 3. Di sini juga kita lihat 1 kali 3, 2 kali min 3 sama dengan 3, hasilnya 6. Semua hasil yang kita lihat itu kita jumlahkan dari perkalian dan pengurangan, di mana 3 tambah 12 tambah 12 tambah 12 sama dengan hasilnya min 3. Dan kita dapat mengurangkan dari hasil pengurangan 4 dikurang 3 dikurang 6, maka hasilnya 33 sama dengan hasilnya min 36. Setelah itu solusi dari sistem persamaannya dapat langsung ditemukan menggunakan rumus aturan primer di atas. Untuk X susun terlebih dahulu matriks A1-nya. Kita menggunakan A1, di mana matriks kolom pertama yaitu 4, 16, 19, min 3, 3, min 3, 2, min 1, min 1. Kenapa pasti bertanya-tanya dari mana dapat hasilnya? 4 sama 16 sama 9. Hasil yang kita dapatkan itu dari hasil yang sebelumnya. Dari soal pertama. Jadi soal pertama itu kita ubah, kita pindahkan, di mana yaitu 14, 16, 19 itu kita pindahkan ke kolom pertama. Kolom pertama, di mana kolom pertama kita pindahkan. Nah, jadi di sini dibilang tuh dapat langsung ditemukan menggunakan rumus Cramer di atas, yaitu untuk X susunannya terlebih dahulu matriks A1. Dapat kita lihat di sini determinan A1 sama dengan 4 kali 3 kali 1 kali min 1 ditambah min 3 kali min 1 dikali 19 ditambah 2 kali 16 dikali min 3, di mana pengurangan yang kita lihat 19 dikali 3 dikali 2 dikurang dalam kurung min 3 dikali min 1 dikali 4 dikurang dalam kurung 1 min 1 dikali 16 dikali min 3 sama dengan dapat kita lihat hasilnya, di mana dari 4 kali 3 dikali min 1 itu hasilnya min 12, dan di mana juga min 3 kali min 1 kali 19, di mana hasilnya 57, dan 2 kali 16 dikali 3 min 3 hasilnya min 96. Dan dapat kita juga lihat di sini pengurangan dikurang di min 3 dikali min 1 dikali min 4 dikurang dalam kurung min 1 dikali 16 dikali min 3, makanya hasilnya 114
dikurang 12 dikurang 48, maka kita lihat, kita jumlahkan 12 ditambah 57 ditambah 96, hasilnya min 51, di mana dikurang 96 dikurang 114 dikurang 12 dikurang 48, di mana hasilnya 174 sama dengan min 225. Mari, dan kita lanjut juga di catatan di mana itu menggantikan elemen yang ada di kolom pertama dengan elemen dalam matriks B, itu Y, susun terlebih dahulu matriks A2. Nah, tadi itu 4, 6, 19 di kolom pertama. Sekarang kita menggunakan di kolom kedua. Kenapa di kolom kedua? Karena matriks A2. Jadi kita menggunakan A2. Kita dapat juga mengalihkan di mana determinan A 1 kali 6, 1 kali 6 kali min 1, dan ditambah 4. Dikali min 1, dikali 4. Dan di mana 2 juga. 2 dikali 2 dikali 19. Sama dengan hasilnya 128. Dapat kita lihat min 128 dikurang, di mana itu juga 4 dikurang 16. Di dalam kita dapat lihat pengurangan, di mana 4 kali 16 kali 2 dikurang 19 dikurang 19 dikali min 1 dikali 2 di 19 dikali min 1 dikali 1. Dapat kita lihat hasilnya 19. Oh, ini oke. Dan di mana juga min 1 dikali 2 dikali 4 sama dengan, sorry ya, maaf, di sini ada kesalahan, saya tidak melihat. Di mana 1 kali 6 kali 1 kali 16 dikali min 1 dalam kurung 4 kali min 1 dikali 4. 1 dikali 16 dikali min 1 sama dengan hasilnya min 16. Dan 4 dikali 1 dan 4 dikali min 1 dikali 4 sama dengan 16, min 16. 2 dikali 2 dikali 19 sama dengan hasilnya 76. Di mana juga di situ juga ada pengurangan, di mana 4 dikurang 4 dikali 16 dikali min 1, 4 dikali 16 dikali 2 sama dengan 128 dikurang 19 dikali min 1 dikali 2 sama dengan dikali min 1 sama dengan 76 min 19. Di sini juga kita lihat min 1 dikali 2 dikali 4 sama dengan min 8. Kita jumlahkan dari perkalian, di mana itu min 16 ditambah min 16 ditambah 76 sama dengan 44. Dan yang pengurangan 128 dikurang min 19 dikurang min 8 sama dengan 101 sama dengan hasilnya 57. Dan di mana ada di kolom kedua dengan elemen dalam matriks B. Untuk Z susunan terlebih dahulu matriks A3-nya kita lihat, kita pindahkan di mana matriks 3-nya ke kolom 2, sekarang ke kolom 3. Jadi matriks 1, 2, 4, min 3, 3, min 3, 4, 16, 19, 1, 2, 4. Kita pindahkan dari baris pertama dan baris kedua itu ke keluar garis matriks. Di mana determinan A3, 1 dikali 3 dikali 19 sama dengan 57. Dan ditambah min 3 dikali 16 dikali 4 sama dengan 192. Dan di mana 4 dikali 2 dikali min 3 sama dengan min 24. Dan kita kurangkan di mana 4
dikurang 4 dikali 3 dikali 4 sama dengan hasilnya 48 dikurang di mana kita lihat min 3 dikali 16 dikali 1 sama dengan min 48. 19 dikali 2 dikurang min 3 dikali min 3 sama dengan min 114. Jadi hasil dari perkalian kita jumlahkan 57 ditambah min 192 ditambah min 24 sama dengan min 159 ditambah kita hasilkan lagi dari mana? Dari pengurangan. 48 dikurang min 48 dikurang min 114 sama dengan min 45. Dan kita lanjut juga. Dapat kita lihat dari kolom ketiga dengan elemen dalam matriks B adalah selanjutnya menyelesaikan solusi persamaan dengan rumus, di mana X determinan A1 atau determinan A sama dengan min 225 dibagi 36, hasilnya 6,25. Dari mana hasilnya dari min 225 dibagi 36? Tadi kita dapat lihat dari slide sebelumnya, di mana hasil pertama itu adalah 36 yang kita lihat ini yang determinan dari matriks sistemnya itu, yaitu dari kita lihat dari matriksnya, sedangkan matriksnya di hasilnya min 3 dan matriks A1-nya adalah min 225. Jadi dapat kita bagikan yaitu determinan dari determinan 1 determinan A. Jadi itu tadi kan determinan 1 A1 itu min 225 dibagi dari determinan A yaitu min 36. Jadi hasilnya 6,25. Di mana Y determinan A dibagi determinan A2 dibagi determinan A sama dengan min 57 dibagi 36. Kita lihat dari slide sebelumnya, di mana min 57 yaitu determinan A2 dibagi determinan A2 dengan determinan dibagi determinan A, di mana 57 dikurang 36 hasilnya sama dengan 1,58. Dan Z di sini determinan A3 dibagi determinan A sama dengan min 45 dibagi min 36 hasilnya 1,25. Maka dari itu kita bisa mendapatkan nilai dari X, Y, dan jika kita memasukkan nilai X, Y, dan Z ke sistem persamaan, maka hasilnya akan sama seperti 2 di dalam kurung 6,25 ditambah 3 di dalam kurung 1,58 dikurang 1,25 sama dengan, di mana yaitu kita 12,5 ditambah 4,74 dikurang 125 sama dengan 15,99 sama dengan 16. Oke, sekian dari presentasi yang saya jelaskan dalam video ini. Jika ada tutur kata yang saya sampaikan, tolong dimaafkan. Jika penjelasan saya kurang tidak pas, saya hanya juga belajar. Sekian dari video saya tutup. Selamat siang.